Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita dan melimpahkan kesehatan dan keafiatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita ini selalu berharap, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu kita ini menjadi sebab diberinya kita keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan terakhir kita pembacaan kitab Asy-Syaraful Bahi masih seputar ucapan Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus. Di penghujung akhir ucapan Imam Abdullah Al-Aidarus bin Abi Bakar As-Sakran. Qala, beliau berkata, idzan qalabtu ala jambil aymani ra'aitu jannata wa idzan qalabtu ala jambil aysari ra'aitu nara fa aina rahatu. Beliau berucap, apabila aku berbalik ke sebelah kananku, apabila aku berbalik ke sebelah kananku, ra'aitul jannata, aku melihat surga. Wa idzan qalabtu ala jambil aisari, dan apabila aku berbalik ke sebelah kiriku, ra'aitun nara, aku pun melihat neraka. Fa aina rahah, maka bagaimana aku bisa beristirahat? Maka di manakah istirahat itu, atau bagaimana aku bisa istirahat? Ucapan Imam Abdullah Al-Aidarus yang akhir ini salah satu kelebihan yang Allah beri kepada Sidin, atau bisa disebut dengan karamah, keramat ujar kita orang Banjar. Apabila Sidin berbaring, ini berbaring dalam keadaan berabah, berbaring. Ketika berbaring, kalau aku menghadap ke sebelah kanan, jar Sidin, yang Allah tampaykan kepadaku bagaimana surga itu. Tapi kalau aku berbaring menghadap sebelah kiri, Allah tampaykan lawan aku bagaimana dahsyatnya neraka. Sehingga bagaimanakah aku bisa istirahat di sini? Ditampaikan bagaimana gambaran sorga itu, tertariklah kita untuk berhimat beribadah. Ditampaikan dahsyatnya neraka, memicu rasa takut yang kemudian kita menghindari segala macam maksiat. Bagaimana bisa istirahat di sini? Sehingga karena itulah beliau itu sungguh-sungguh dalam ibadah. Karena salah satu karamah yang Allah muliakan lawan Sidin, ditampaikan gambaran surga dan
neraka. Dan ucapan yang seperti ini bukan cuma Sidin yang berucap, banyak wali-wali Allah yang lain dalam manaqibnya mengucapkan hal yang senada, yang mirip. Al-Imam Abdurrahman As-Segaf Kai Sidin pun mengucap hal yang senada, mirip. Dan ini kelebihan para kekasih Allah yang kalau Allah sudah buka hijab bagi mereka. Selanjutnya kita masuk pada ucapan saudara dari Imam Abdullah Al-Aidarus. Ding sanak dari Imam Abdullah Al-Aidarus. Atau lebih tepatnya ading daripada Imam Abdullah Al-Aidarus. Siapa? Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Dikenal dengan sebutan Syekh Ali As-Sakran sidini. Ading dari Imam Abdullah Al-Aidarus. Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran ini datuknya habaib yang bermarga bin Syihab. Jadi Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini ding sanak Imam Abdullah Al-Aidarus, datuknya seluruh habaib marga bin Syihab. Beliau berisi putra bernama Abdurrahman. Abdurrahman berisi putra Ahmad Syihabuddin Al-Akbar. Datuknya habaib bangsa bin Syihab. Ahmad bin Abdurrahman bin Ali ini. Jadi antara habaib marga Al-Aidarus dan bin Syihab itu bersepupuan. Karena apa? Kai beding sanak. Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran termasuk wali Allah yang besar di kota Tarib. Bahkan sang ayah yaitu Imam Abu Bakar Sakran, manakala Imam Ali ini masih di parut ibunya, masih di perut istrinya, sang ayah itu sudah melihat tanda-tanda akan lahir bagiku seorang anak yang dahsyat luar biasa. Kelihatan sudah dari kehamilan sang ibu dari Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini yang berjasa dalam hal pencatatan nasab para habaib. Karena beliau yang mengumpulkan data-data dan mencatat cabang-cabang furu daripada habaib Bani Alawi di zamannya, yang kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya sampai pada generasi Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, sampai generasi pada ahli-ahli nasab yang lain, dan sampailah kepada Indonesia Ar-Rabithah Al-Alawiyah. Jasa paling besarnya itu Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam pencatatan. Qala, beliau berkata yang pertama, wafiqil kulla waj'alin niyyata ma'allahi ta'ala. Wafiqil kulla waj'alin niyyata ma'allahi ta'ala. Jersidin. Iya'akan atau iyakan semuanya. Iyakan saja semuanya. Karena ulun jelaskan maksudnya. Iyakan aja semuanya dan jadikan niat itu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyakan saja semua, Jersidin. Dan jadikan niat itu bersama Allah. Apa maksudnya iyakan semua? Kita ini sebagai manusia makhluk sosial yang rancak bergaul, terkadang kan ada perbincangan-perbincangan yang sebenarnya unfaidah. Terkadang kita ini dalam bergaul ada percakapan yang sebenarnya kadang bermanfaat lalu. Kekawanan mendebat kita hal-hal yang kada penting. Contoh memperdebatkan misalnya
nyaman mana antara kopi lawan teh. Ujar kawan kopi, ujar kita nyaman teh. Bekarasan memperdebatkan nikmatnya kopi dan teh. Lalu sampai bekencangan, sampai adu argumen, sampai bekarasan. Apa yang didebatkan? Mana nikmat antara kopi lawan teh. Contohnya nih, kalau dipikir-pikir bermanfaat kada membahas itu. Kada bermanfaat. Nah ini yang seperti ini jar Imam Ali bin Abu Bakar Sakran wa fikil kul, ia akan aja hal yang kada penting untuk dibahas ketika orang sudah mulai mengaras pendapat inya dan sebenarnya itu kada penting, ia akan aja inggih iya bujur jerpian. Waj'alin niyata ma Allah, jadikan niatmu bersama Allah. Apa niat kita? Supaya kada memuyaki. Apa niat kita? Menghindari hal yang kada bermanfaat. Apa niat kita? Menghindari pertengkaran gara-gara hal yang sepele. Apa niat kita? Mengedepankan taghaful. Yang mana jar ulun taghaful itu sifatnya wali-wali. Apa taghaful? Cuek terhadap keadaan sekitar yang kada penting. Iya kan aja. Ada kawan mendebat kita hal-hal yang kada penting lain. Contoh, masalah sepak bola. Tahulah ikam, tim terbaik saat ini adalah ujarnya misal Manchester City. Wah. Nang seikung ni fans Real Madrid lah anggap. Kada Real Madrid tim terbaik. Se-Eropa terbaik Madrid. Jelseikung Manchester City. Wah, ikam tahu lah pemain paling mahal ada di sini. Ngarannya ini dari negara ini. Top skor. Jerkawan Real Madrid mencetak legenda. Hendak bertampar membahas gitu. Wara. Pernah lah biar bercekcok lawan kawan hal yang kada faedah itu. Pasti pernah. Ketika kita beranjak dewasa, kadang kekanakan mulai menuju dewasa. Memperdebatkan hal yang sebenarnya kalau kita tua memikir apa pentingnya ini. Wa fikil kul, ia akan aja. Ia akan puas hati kawan, selesai. Ada panjang lebar. Iya benar, persetap yang terbaik. Inilah akhlak dari para orang soleh zaman dahulu. Al-muwafaqah fil qul. Kada mau malawani orang dalam hal-hal yang receh, yang kada penting untuk dilawani. Lain halnya kalau permasalahan itu akidah. Permasalahan tentang amaliyah. Seikung mengaras bahwasanya amaliyah nang bebuhan ikam gawi mulai bahari itu hukumnya haram. Padahal digawi mulai bahari oleh kita. Semisal baca burdah, maulid dan yang lain. Nah ini perlu dijelaskan. Namun diiyakan banget. Ya disanggah. Oh itu menurut pian, kalau menurut kami dan ulama kami pakai mulai bahari. Jangan juga sampai emosi behimat, bertampar, bertimpas. Jangan. Paling kada ada sanggahan kalau ulun dalam hal itu kada setuju. Karena ini pembahasan yang sudah sifatnya penting. Tapi selain pada itu, ia akan aja kedepankan taghaful tadi. Jangan menggaduh hal-hal yang receh, yang kada penting. Yang diperdebatkan, yang kada penting lalu. Bagus mana antara Honda lawan Toyota? Wah, jersekung Honda baik, bagus. Mesinnya ini. Jersekung lah Toyota nang baik, wah berkencangan. Bisi mobil kada? Pernah lah gitu ya. Contohnya aja tuh nah, mohon maaf. Hal-hal yang sebenarnya kada penting berkencangan. Yang dibahas ini kalau panginya merasa penting untuk dibahas. Memperdebatkan masalah tentang artis. Tahulah sebab inya cerai itu sekian-sekian. Jersekung lain itu sebab cerai karena orang ketiga.
Ujar sekung kada lakiannya memang salah. Sebab perceraian orang dijadikan perdebatan. Iya kan aja ii sarah pian inggih. Ii kayak itu bujur pian tuh. Sarah pian aja. Sangkal seorang kawan tuh. Waj'alin niyata ma Allah. Tinggalkan dan jadikan niatmu bersama Allah. Niat apa? Kada hendak masuk menggaduh hal yang kada penting. Banyak hal yang harus kita pikirkan selain itu. Paham tuh lah maksudnya? Wa fikil kul waj'alin niyata ma Allah. Alir aja, mengalir aja kita dengan hal-hal yang kada urgen untuk dibahas. Aliri aja. Ada seikung membahas guru kami lebih alim. Nah ini lebih spesifik nih. Persaingan antara akar rumput murid-murid seorang guru. Ada juga kadang terjadi perdebatan. Guru kami lebih alim. Jadi seikung kada guru kami wali. Guru kami nang wali. Inggih. Kada penting kita membahas urusan kewilayahan martabat sidin tuh Allah nang tahu. Iya akan aja husnudzon selesai. Sama tuh kada penting dibahas. Antar guru lawan gurunya baik aja nang murid bercakut. Guruku lebih afdal, guruku lebih afdal. Ini kada penting juga. Wa fikil kul iya akan aja inggih. Waj'alin niyata ba Allah. Jadikan niatmu bersama Allah. Kada penting membahas nang mana lebih afdal dan yang lain. Atau membahas antara lebih tinggi makam mana antar wali fulan dan wali fulan. Wah, ada juga perdebatan kadang. Wali A itu lebih tinggi makamnya. Jersikung kada wali ini yang lebih afdal. Kada. Yang mana masing-masing argumennya sesuai pendapat aja. Masalah kedudukan seorang wali yang lebih tahu Allah. Ika mana tahu? Ada yang mengaras. Inggih. Iya kan aja. Mudahan gak itu bujurnya. Selesai. Jadikan niatmu bersama Allah. Ada perlu hal-hal yang gitu umpat-umpatan. Qala selanjutnya, awid nafsaka. Awid. Tasydid di atas waw. Awid nafsaka at-taghafula. Fa inna madara masalihi ahli zamani alaihi. Awid nafsaka at-taghafula fa inna madara masalihi ahli zamani alaihi. Biasakan dirimu, awid nafsaka, biasakan dirimu at-taghafula, bersikap cuek. Biasakan dirimu bersikap cuek, alias kada peduli. Karena dijelaskan maksud cuek di sini kemana arahnya. Fa inna madara masalihi ahli zamani alaihi. Karena sesungguhnya tumpuan sentral atau tumpuan kemaslahatan penghuni zaman ini alaihi berada pada sikap cuek. Awid nafsaka at-taghafula. Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran beliau berkata, awid nafsaka at-taghafula. Biasakan dirimu itu bersikap cuek. Fa inna madara masalihi ahli zamani alaihi. Karena sesungguhnya
tumpuan kemaslahatan penduduk atau penghuni zaman ini itu ada pada sifat cuek. Kayak apa maksud cuek di sini? Kada peduli dengan keadaan sekitar yang tidak penting untuk diurus. Tidak peduli dengan keadaan sekitar, keadaan yang sebenarnya tidak penting untuk dirinya andil mengurusi hal tersebut. Taghaful. Dan ini pernah ulun jelaskan. Contohnya berita-berita yang menyebar, kisah perceraian artis, kisah skandal artis, viralnya seorang artis yang terbunuh kah? Atau viralnya video artis yang vulgar kah? Atau apapun berita yang rami-rami, yang viral-viral, yang itu kalau dipikir kada bermanfaat gesan kita untuk kita ketahui, awit nafsaka at-taghaful, biasakan cuek, jangan mengurusi hal kayak itu. Jangan menggaduhi, jangan umpat berkomentar, jangan umpat masuk permasalahan itu mendalam. Kenapa? Karena tumpuan daripada kemaslahatan penghuni zaman ini ada pada sikap cuek. Kalau pian gaduhi itu seberataan, ada berita artis contohnya bercerai, pian gaduhi, pian pelajari, pian cari apa sebabnya. Apakah ada orang ketiga? Apakah ada andil mertua? Bagaimana nasib anaknya? Bagaimana harta gono gimiknya? Pengadilan mana yang memutuskan perceraian? Sudahkah terbit akta cerai? Bagaimana kecantikan paras orang ketiga yang merusak? Pian berataan hendak tahu. Wah, rami. Seminggu nang pian cari info itu aja. Apa yang terjadi pada pian? Tabangkalai ibadah rusak, rutinitas kebaikan pian tahambur, bini kada tagaduhi, anak begelempangan, kada tamandii, hingus anak kada tasapu, hal-hal yang urgen yang ada sekitar inya yang harus inya perhatikan, malah inya kada tapi memperhatikan. Nang diperhatikan berita tentang perceraian artis. Hendak tahu, wah rami nih, apa sebabnya? Wah sampai berbuka cadar. Oh maka ini nang laki ini bagus bahari, cinta benar, sekalinya berubah. Wah kayak apa nih sikap? Wah, berataan infotainment yang memberitakan diumpati. Apa kisahnya nih? Penasaran. Ada pula masuk berita anyar video sur artis viral. Hendak tahu kayak apa gerang videonya. Hendak juga dapat, hendak tahu kisah ini. Bagaimana orang tuanya setelah anaknya viral video surnya. Bagaimana sikap orang sekitar, hendak tahu. Lalu hal-hal yang sifatnya harus inya fokus, malah inya kada fokus. Salatnya amburadul, hanya takbir Allahu Akbar. Bisa ada orang keempat nih dalam hati. Jadi bahan bagi setan untuk mengotak-atik kekhusyuan kita tuh. Nah, kenapa? Pian menggaduhi hal yang kada penting. Yang lebih maslahat bagi kita apa? Menggaduhi aib kita seorang. Kada usah menggaduhi aib orang. Ada riwayat hadis diriwayatkan ujar Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah seseorang yang disibukkan dengan aibnya sendiri sehingga lupa dengan aib orang-orang lain. Beruntung jar Nabi orang yang sibuk mikirkan aibnya seorang. Bagaimana gambaran memikirkan aib seorang? Ya Allah, ulun pendosa, ulun menggawi dosa A, dosa B, nafsu ulun masih kada kawa diatur, mun baka hendak A, kada kawa ditangati, mata ulun jalalatan masih katuju melihat nang kada-kada,
ulun masih kada kawak manahani hal nang berbau syahwat, urus aibnya seorang. Bahari ulun tegawi dosa ini itu, ulun pernah mabuk bahari. Ya Allah, apakah diampunikah dosa ulun tu sudah atau belum? Kemudian mikirkan, ya Allah, bahari kuitan masih hidup, ulun pernah kasar lawan sidin. Apakah diterima taubat ulun ini? Bagaimana solusi agar ulun bisa dihapus dosa pernah berkata kasar lawan kuitan bahari? Mikirkan aibnya seorang nih. Ujar Nabi, beruntung orang yang kayak ini, sibuk dengan aibnya sendiri, lalu lupa dengan aib orang. Karena ia sibuk aibnya seorang, lalu hendak berbaik diri. Ini orang beruntung ya Nabi. Sebaliknya orang nang sial, nang kada baik, nang kada beruntung, siapa? Menggaduhi aib orang, aib seorang kada tergaduh. Kesalahan orang hafal, oh fulan bin fulan, tanggal 17, bulan 10, jam 2 siang, inya pernah mancuntan rambutan ampun Haji Udin. Contoh, hafal aib orang. Tanggal 2, bulan Februari, jam 4 sore, inya pernah mengambil sandal orang di masjid, dihurupinya sandal gepitnya. Aib orang hafalnya. Kemudian tersusun rapi memorinya di kepala. Padahal inya gudang aib. Inya banyak lagi kesalahan. Ampun orang inya gaduhi, ampun seorang maka kada diingat. Ini orang nang sial. Orang nang jauh dari rahmat Allah. Nah ini yang dimaksud awit nafsaka at-taghaful. Biasakan engkau cuek dengan apa yang terjadi di sekitar yang kada penting digaduhi. Ada batasan lah, bukan seberataan pian cuek tuh nah. Ada ibu-ibu rabah berkendaraan, ujar Habib Hasan cuek. Cuek. Tolongin aku. Cuek. Demi masalah ini bahlul. Ini urgen ditolong dan pian dituntut tolong menolong dalam Islam. Kada masuk pembahasan cuek ke sini karena ini hal yang penting. Pian dituntut membantu hak antara sesama muslim, bantui, angkat sidin. Jangan di video wara. Wah ini ada kecelakaan video ya lah. Membantui nomor 3. Rekam dahulu. Jadi cuek di sini tadi ada batasan. Hal-hal yang memang kada penting untuk digaduhi, kada usah sempat menggaduh. Pian nih dalam bertetangga, contohnya dalam ruang lingkup kediaman kita. Tadangar halat 4-5 rumah itu orang bekalahian, betamparan, pecah piring. Antar laki bini bekalahi. Kenapa tuh kenapa? Siapa yang salah berdahulu? Hajin ada orang ketiga, ketahuan selingkuh, pasti ketahuan menjablai. Macam-macam opini pian, cuek pang kada sama gaduh. Kecuali sampai pembunuhan. Nah, itu lain pulang tuh, nang sudah main fisik tuh, dihalat. Cuman kalau nang perkara inya bertengkar mulut dan yang lain, kada usah fudul, kada usah begaduh pian. Fa inna madara masalihi ahli zamani alaih. Sesungguhnya kemaslahatan, kebaikan penghuni zaman ini, akhir zaman, tergantung pada sifat cuek. Kalau kita semakin cuek terhadap hal yang kada penting di sekitar kita, terhadap berita yang kada penting digaduhi, itu kemaslahatan akan banyak datang kepada kita. Pian otak bersih, pikiran bersih, hati bersih, kada begaduh hal-hal yang receh sekitar. Fokuslah kita pada hal yang harus kita fokus. Ibadah, mengaji, belajar, taklim, hadir majlis, memperbaiki kualitas khusyuk sholat. Fokus pada itu daripada fokus anang kada penting di sekitar. Paham telah? Awit nafsaka at-taghafula. Biasakan dirimu tuh bersikap cuek pada hal yang kada penting tadi. Jangan begaduh. Selanjutnya qala la tahqiranna min af'ali ta'ati syai'an
wal hudura fi hilaki dzikri, wal hudura fi hilaki dzikri, wa uqudil ankihati, wa uqudil ankihati wa ghairiha walau kana ahlu dzikri fihim naqsun, walau kana ahlu dzikri fihim naqsun wa hum minal awami mimman yustahqaru fayambaghil huduru ma'ahum, fayambaghil huduru ma'ahum. Selanjutnya Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran Jarsidin, la tahqiranna, jangan sekali-kali engkau remehkan, jangan sekali-kali engkau remehkan min af'ali ta'ati, dari perbuatan taat sedikit pun. Jangan sekali-kali engkau remehkan dari perbuatan taat sedikit pun. Wal hudur fi hilaki dzikri, jangan sekali-kali juga engkau remehkan hadir di halaqah dzikir, perkumpulan dzikir, halaqah. Jangan sekali-kali juga engkau remehkan hadir dalam perkumpulan dzikir. Wa uqudil ankihati, dan jangan remehkan pula hadir akad nikah atau kegiatan akad nikah. Wa ghairiha, dan kegiatan keagamaan lainnya, jangan remehkan. Walau kana ahlu dzikri fihim naqsun, walaupun mereka yang berzikir tersebut ada kekurangan. Walaupun mereka yang berzikir tersebut ada kekurangannya. Wahum minal awam mimman yustahqaru, walaupun mereka itu dari kalangan orang awam. Walaupun mereka itu dari kalangan orang awam, mimman yustahqaru, yang termasuk sering diremehkan. Yang termasuk sering diremehkan. Fayambaghil huduru ma'ahum, maka tetap dianjurkan hadir bersama mereka. Maka tetap dianjurkan hadir bersama mereka. Ini Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran, beliau menegaskan, la tahqiranna min af'ali ta'ati syai'an, jangan sekali-kali, ada nun taukid sakilah, jangan sekali-kali engkau remehkan perbuatan taat sedikit pun. Wal hudur fi hilaki dzikir, jangan juga meremehkan hadir dalam kegiatan dzikir, perkumpulan dzikir, jangan remehkan.
Wa uqudil ankihah, jangan remehkan hadir dalam proses akad-akad nikah. Wa ghairiha, dan kegiatan lainnya. Hal-hal yang kayak itu, ujar Imam Ali bin Abi Bakar Sakran, jangan ikam menganggap itu kecil. Kehadiran kita bisa menjadi sebab ampunan dari Allah. Jangan kalau acara tuh gana besar, hanya kita semangat hadir, ada tokoh-tokohnya, 4 hadir, kegiatan zikir, kegiatan tablik akbar, majelis agung dan yang lain. Dilihat ada nang ulama tokoh besarnya hadir, hanyar tulakan, hanyar mau. Tapi ketika kadeda lalu tokoh-tokohnya dan yang lain, lalu kita kada mau hadir berzikir di situ. Ini dimaksud Imam Ali tadi, jangan remehkan sedikitpun perbuatan taat. Hadir dalam perkumpulan-perkumpulan zikir, baca ratib dan yang lain. Begitu pula akad-akad nikah. Manakala ada kegiatan akad nikah muslim dan muslimah, menggawi perbuatan halal, hubungan yang halal yang sah, diadakan akad nikah, pian disarui. Tulaki jangan diremehkan tuh. Karena ini proses yang agung di sisi Allah. Kita yang hadir sebagai saksi melihat pun insya Allah diganjar pahala besar. Ketika seorang muslim, pemuda khususnya, hendak mentuntaskan perasaan cintanya melalui cara yang dihalalkan syariat, itu luar biasa pahalanya. Hadir di situ pun menjadi hal yang agung di sisi Allah. Jangan diremehkan, dari Imam Ali bin Abi Bakar Sakran. Bahasa kasarnya, walau pian kada dimakani. Nah, gitu. Kan kita nih kadang kalau ada embel-embel makanan imbahnya hanya rajin. Kegiatan-kegiatan kalau ada embel-embel ujungnya ada makan. Lauknya 3 macam lauk. Ayam, daging, intalu. Special request haruan. Hanya semangat kita kegiatan keagamaan. Kalau ada makannya kulir tulak. Karena memandang makan. Sama nih, jangan meremehkan kegiatan keagamaan apapun. Meskipun kada dimakani orang, bulik membawa aqua aja, minum habisi pulang. Meskipun ahlu zikir tadi fihim naqsun, ada kekurangannya, orang awam bacaan sidin masih ada salah-salah, tetap jangan diremehkan, ujar Imam Ali bin Abi Bakar Sakran. Wa hum min awam, walaupun mereka itu yang berkegiatan tadi orang awam. Kadada yang alimnya situ, kadada yang bisa baca kitabnya, tapi kegiatan zikir jangan diremehkan kegiatan itu. Karena zikir mereka kepada Allah itu dahsyat, sudah luar biasa. Mereka dapat taufik untuk menggarakakan ilat menyebut asma Allah itu sudah luar biasa. Fayam bagil huduru ma'ahum, tetap dianjurkan kita hadir. Jangan remehkan kegiatan yang receh-receh pada intinya. Qala selanjutnya bitakrir yahsulut ta'thir. Bitakrir yahsulut ta'thir. Dengan terulang atau dengan diulang-ulang, dengan diulang-ulangnya sesuatu, yahsulut ta'thir, akan menghasilkan bekas atau akan memberi dampak yang lebih besar. Ta'thir. Dengan mengulang-ulang sesuatu akan menghasilkan bekas atau akan menghasilkan bekas yang kuat bagi orang yang mengulangnya. Apa maksudnya ini? Dengan diulang-ulangnya sesuatu baru akan meninggal bekas yang besar. Contoh, ketika kita mencoba menghafal sesuatu, yang mana cara dasar menghafal sesuatu itu baca dahulu yang hendak dihafal. Baca sekali tuntung, baca 2 kali, ulang terus baca, tutup bukunya,
karena rancak diulang, berbekaslah hafalan tadi di akal kita. Lalu ingat, iyalah. Contoh kanakan halus disuruh umaknya bertukar di warung. Nak tukarakan gula 2 kilo. Tukarakan kopi 1 kilo. Lawan minyak bimoli 2 liter jakuitannya. Jadi tadi apa? Gula 2 kilo, kopi 1 kilo, minyak 2 liter. Perjalanan dari rumah menuju toko itu 200 meter. Kakak halus tadi. Kada ditulis, disuruh menghafal aja. Bagaimana agar memorinya tetap berbekas? Diulang-ulang di jalan. Sambil berjalan anak tadi, gula 2 kilo, kopi 1 kilo, bimoli 2 liter. Berjalan. Gula 2 kilo, kopi 1 kilo, bimoli 2 liter. Berjalan terus, 200 meter itu diulang-ulangnya. Sudah parak sampai toko, ada kawan menegur, "Kemana, friend?" "Aku ke toko, suruh umaku." "Oke, jar." Indomie 3 bungkus. Nyanyuk, bebulik pulang ke rumah. Nah ini bitakrir. Gambaran basicnya tuh kayak itu. Dengan diulang-ulangnya sesuatu itu akan meninggal bekas yang lebih kuat. Itu gambaran umum tadi itu masalah hafalan. Ada lagi yang lebih spesifik apa? Dengan diulang-ulangnya kita berzikir. Pian nih membaca Ratibul Atas. Kenapa hatiku masih karas? Ngalih menerima ilmu. Kurang juga ini. Ulangi terus. Tuguli. Atau jar orang tuh lampahi. Ulangi terus puluhan kali. Baca terus tuguli dengan khusyuk, baca ulang-ulang, pasti ada bekas itu kan. Ulama rancak menyampaikan dengan orang banyak bersolawat, hatinya bersih, insya Allah dimimpikan mimpi yang indah, melihat hal-hal yang baik. Sudah yang solawat 100, tatap mimpi buruk, sasa anjing dan yang lain. Contohnya nih, kenapa nih? Ulangi terus, tambahi lagi sholawatnya sampai ribuan, sampai puluhan ribu, banyaki. Yahsulut ta'thir. Dengan diulang terus, pasti ada ta'thir. Pasti ada bekas. Pasti ada hasil yang besar, yang ganal. Yang penting, diulang terus, jangan bosan. Pian menuntut ilmu, sekali, 2 kali, 3 kali hadir. Kenapa hatiku kada ada perubahan, masih Jepang oleh yang lain? Takrir, ulang terus. Ulang-ulang terus, tulaki sampai karena Allah beri kelezatan dalam menuntut ilmu. Kayak itu orang yang paham konsep mujahadah dalam sesuatu yang baik. Harus diulang-ulang. Sampai yahsulu at-ta'thir, sampai menghasilkan bekas yang besar. Terakhir selanjutnya qala ta'limus sabi ala yadi ghairi abihi aula. Ta'limus sabi ala yadi ghairi abihi aula. Ujar Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran, mengajarkan anak kecil ilmu itu jika tidak melalui ayahnya, maka itu lebih utama. Mengajarkan anak kecil tidak melalui ayahnya langsung, maka itu lebih utama. Melajari kekanakan, khususnya contoh membaca Al-Quran. Melajari kekanakan untuk belajar Al-Quran dengan mendatangkan guru lain bukan abahnya langsung, itu lebih utama, jar Imam Ali bin Abi Bakar Sakran. Lain abahnya nang melajari kepada si anak itu lebih afdal daripada abahnya langsung nang melajari. Kenapa? Karena kalau abahnya nang melajari anak seorang diulu-ulu. Paham diulu-ulu lah.
nang kuitan kada pamurunan manyariki, nang anak mahir begaya karena akrab lawan kuitan. Baca anak jangan kuitan. Abata saja. Hah? Bah berjalanan yo aja. Bah tukarakan gulaan pang kanakan ngarannya. Karena antara anak lawan kuitan itu sudah biasa nang santai di rumah tuh nah bepandiran begayaan. Makanya jadi Imam Ali bin Abi Bakar Sakran tadi lebih afdal orang lain yang melajari. Kenapa jarang bertamu? Didatangkan guru lain melajari anak seorang. Walau abahnya alim, tetap lebih afdal orang lain melajari anaknya. Karena hubungan antar anak lawan kuitan itu karena menghalangi kedisiplinan. Nah, ikam bujur-bujur belajar sembahyang kayak ini. Awas ikam kada bisa ajar kuitan. Umaba kasihannya bang ulun kali. Aja udah sakit nak aja. Lama anak kuitan. Anak seorang. Hendak mau mupuh umahnya amok. Iya. Pokoknya lebih afdal orang lain nang jarang ditamui anak. Kenapa? Ada kewibawaan. Lebih nyaman mendisiplinkan. Baca di gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Ujuri ulang. Ya, bismillah. Lebih nyaman ininya. Kenapa? Karena si anak lawan guru nang ini jarang bertamu. Bukan keluarga, kada kekerabatan. Dengan jarangnya bertamu, ini lalu lebih hormat kepada orang ini yang mengajarkan ilmu. Tapi lawan kuitan seorang, itu tadi leha-leha ya. Kena gin ulun uyuh nah, kena garing ulun, pian juga kena membawa uyuh beurut. Bisa banget kena-kena. Makanya lebih afdal yang melajari orang lain, bukan abahnya langsung. Dan ini dari generasi salaf kayak itu. Para habaib wali-wali di Tarim itu dalam mendidik anak dititipkan pada orang lain. Dititipkan pada sepupu 3 kali atau keluarga yang lain yang sama alim juga. Ada langsung nang kuitan. Kecuali sudah dewasa, tuha, dewasa anak. Nah, belajar ilmu-ilmu yang lebih tinggi itu bisa. Tapi ini sobi, kakanakan masih. Kalau masih kakanakan ya rentang 5 sampai 10 tahun lah. Atau rentang antara 3 sampai 7 tahunan sebelumnya tamyiz. Ini lebih afdal orang lain yang melajari. Kalau sudah lebih pada itu, tuha ada anaknya, ada apa belajar lawan kita langsung sebagai kuitan. Kita yang melajari. Jangan malah kakanak melajari kuitannya, itu balik. Salah pian bahaya patehanya, tampar nih kuitan. Ngalih nagur kuitan tuh lah. Cari akan guru aja kuitan tuh supaya bujur bacaan sini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang dibaca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kemudahan mengamalkan apa yang baik yang kita dengar dalam kegiatan majelis ini. Amin ya rabbal alamin.